Mungkin masih banyak orang di luar sana yang berpikir atau Mungkin masih banyak orang di luar sana yang berpikir atau masih memiliki pandangan bahwa investasi saham itu sama dengan judi. Atau ada yang beranggapan jangan pernah main saham, pasti jatuh atau rugi dan ujung-ujungnya pasti duit habis. Benarkah demikian? Memang tidak bisa disalahkan karena banyak orang yang coba-coba berinvestasi di saham tanpa mempelajari terlebih dahulu ilmunya. Ibaratnya mau ikutan kompetisi Formula One tapi belum punya lisensinya. Mengatakan bahwa saham itu judi sama saja dengan mengatakan bahwa pisau itu alat membunuh. Memang betul, pisau adalah alat membunuh jika penggunaannya adalah untuk membunuh. Tapi apakah kalau pisau itu dipegang oleh seorang chef untuk menghasilkan makanan lezat, dapat dikatakan juga bahwa pisau adalah alat untuk membunuh? Tentu saja tidak kan? Jadi, tergantung pada tujuan orang yang menggunakannya. Sama halnya dengan investasi saham. Apabila kamu menaruh sejumlah uang yang kamu punya di pasar saham dengan tujuan ingin cepat kaya, atau kamu membeli saham dengan berspekulasi dan tanpa didasari pemikiran yang matang, maka bisa jadi benar bahwa saham itu judi. Akan tetapi, jika kamu membeli saham dengan tujuan untuk mengembangkan nilai uang kamu agar tidak tergerus inflasi, mendapatkan passive income melalui dividen, mendapatkan capital gain untuk diinvestasikan kembali, atau melindungi masa tua kamu, maka tentunya saham itu bukan judi. Jadi, apakah saham itu judi atau bukan? Semua kembali lagi pada tujuan seseorang berinvestasi di pasar saham. Bisa saya katakan, investasi saham adalah investasi yang aman untuk dilakukan selama kita tahu bagaimana menanggung risiko yang ada. Lalu, apa yang dimaksud dengan investasi saham? Menurut Bursa Efek Indonesia, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak seperti badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Di sisi lain, saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Untuk lebih mempermudah, saya coba berikan ilustrasi. Bayangkan kamu dan beberapa temanmu ingin membuka kedai makan dengan modal 100 juta rupiah. Dari modal 100 juta rupiah tadi, kamu menempatkan dana sebesar 30 juta rupiah. Dengan kepemilikan sebesar 30 juta rupiah, artinya kamu memiliki 30% kepemilikan saham di usaha kedai makan tadi. Sekarang, bayangkan hal yang sama namun untuk perusahaan terbuka dengan skala yang besar seperti PT Astra International, PT Unilever Indonesia, PT Bank Sentral Asia, dan sebagainya. Nilai kapitalisasi pasarnya tentu bukan hanya ratusan juta rupiah lagi, melainkan sudah triliunan rupiah. Mungkin tidak semua orang memiliki dana sebesar itu, tapi kamu tetap bisa menjadi bagian dari pemilik atas perusahaan-perusahaan besar itu dengan memiliki sahamnya. Besar porsi kepemilikan kamu dihitung dari banyaknya jumlah lembar saham yang kamu pegang. Sebagai contoh, katakanlah saat ini harga saham PT Astra International dengan kode saham ASII adalah Rp7.000 per lembar. Maka, kamu bisa membeli saham PT Astra International sebanyak 1 lot dengan harga Rp7.000 dikali 100 lembar sama dengan Rp700.000. Dengan membeli minimal 1 lot, kamu sudah menjadi bagian dari pemilik perusahaan PT Astra International.
Sebagai informasi tambahan, dahulu saham berbentuk secari kertas yang menyatakan bahwa nama yang tercantum di atas kertas tersebut merupakan pemilik saham atau perusahaan sesuai dengan porsi atau berapa banyak penyertaan dalam perusahaan tersebut. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya teknologi, sekarang sudah tidak berbentuk selembar kertas lagi, melainkan sudah dilakukan secara online atau scriptless. Kita sudah membahas mengenai apa itu saham, tapi kamu tahu tidak perusahaan apa saja yang ada di sekeliling kamu yang bisa kamu beli sahamnya? Akan saya beritahu di video selanjutnya.